Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas nikmat-nikmat-Nya lah kita hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintah-Nya, mampu meninggalkan larangan-larangan-Nya, berbuat kebaikan dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ini ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tetap istiqamah dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita keutamaan dan ilmu yang barokah maslahat fid dunya wal akhirah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia hendaknya senantiasa hadir di dalam jiwa kita, hadir di dalam diri kita sifat rahmat dan kasih sayang terhadap sesama manusia, lebih-lebih kepada saudara kita yang muslim. Hal ini sangat sekali dicontohkan oleh para sahabat. Dari Anas bin Malik bahwa suatu malam Umar berkeliling kota. Ketika kemudian Umar melewati suatu rombongan yang baru datang, dan ia khawatir kalau ada yang mencuri barang-barang mereka. Rombongan itu pada malam itu mendirikan tenda dan tidur. Kemudian Umar mendatangi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ada apa engkau datang malam-malam seperti ini, wahai Amirul Mukminin?" Umar pun menjawab, "Aku melihat rombongan yang baru datang dan aku khawatir jika mereka tertidur lalu ada pencuri yang mencuri barang-barang mereka. Oleh karena itu, marilah kita menjaga mereka." Maka keduanya pun menjaga mereka dan duduk dekat dengan tenda rombongan itu hingga menjelang pagi hari. Ketika waktu subuh tiba, Umar pun berseru, "Wahai segenap anggota rombongan, sholatlah, sholatlah." Kemudian mereka pun sholat. Umar kemudian meninggalkan mereka dan juga Abdurrahman bin Auf. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar dan rombongan itu tidaklah saling mengenal. Umar dan rombongan itu bukanlah famili. Umar dan rombongan itu juga bukanlah kerabat, tapi Umar sangat menyayangi mereka. Umar sangat mengkhawatirkan mereka. Oleh karena itu Umar pun rela untuk menjaga harta benda mereka, menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Amirul Mukminin Umar ibnu Al-Khattab. Al-Fakhrun berkata, seharusnya kita pun mencontoh tingkah laku para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka melalui firman-Nya, ruhama'u bainahum,
berkasih sayang sesama mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang hendaknya tidak hanya kepada kita sesama manusia, tetapi kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Al-Faqih menuturkan dari Abul Husain Ahmad bin Hamdan, dari Ahmad bin Hars, dari Khutaibah bin Sa'id al-Baghdadi, dari Malik bin Sami pelayan Abu Bakar, dari Abu Bakar, dari Abu Sholih As-Saman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajulu yamsi fit tariq istadda alaihi al-atasu fawajada bi'ran fanazala biha fasariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu wa huwa ya'kulu tara minal atasi wa qala rajulu laqad balagha hadzal kalbu minal atasi mithla alladhi kana balagha minni fanazala bi'ra famala'a khufahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal qalba fasakarallahu ta'ala lahu faghfara lahu. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaimi la ajran, qala fi kulli dhati kabiri radbatin ajrun. Suatu saat ada seorang yang datang berjalan, mereka sangat haus sekali. Lalu orang itu pun menemukan sumur, maka ia pun turun ke dalam sumur itu dan minum air dalam sumur itu. Kemudian orang itu pun keluar dari sumur dan di situ ada seekor anjing yang menjilat-jilati tanah karena kehausan. Lalu orang itu berkata, anjing ini tentu kehausan seperti aku kehausan. Maka ia pun turun kembali ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian ia menggigitnya sampai ia naik dan memberikan minuman kepada anjing itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji perbuatannya itu dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah di dalam menolong binatang ada pahala bagi kita?" Beliau menjawab, "Dalam menolong setiap yang bernyawa pasti ada pahalanya." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kasih sayang harus kita berikan tidak hanya kepada manusia, semua ciptaan Allah. Lebih-lebih kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita, seperjuangan kita. Tidak hanya itu, hewan-hewan pun harus kita berikan kasih sayang. Karena dengan itu Allah akan berikan kebaikan kepada kita, pahala yang melimpah atas kasih sayang, atas rahmat kita, atas upaya kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita untuk bisa memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, karib-karib kita, sehingga mereka senang dengan kita dan kita pun mendapat pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.